pada kondisi Januari tahun 2026, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 0,95 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia yang telah mencatat surplus tersebut ini selama 69 bulan berturut-turut, terutama sejak yaitu Mei di 2020. Surplus pada bulan Januari tahun 2026 ini ditopang oleh surplus pada komoditi non-migas sebesar 3,22 miliar US dollar dengan komoditi penyumbang surplus pada non-migas yaitu lemak dan minyak hewan nabati atau HS ke-15, kemudian juga bahan bakar mineral atau HS27 serta besi dan baja HS72. Nah, pada sisi yang sama, neraca komoditas migas tercatat defisit sebanyak 2,27 miliar US dollar dengan komoditi penyumbang defisit terutama yaitu minyak mentah, hasil minyak dan juga digas. Bapak dan Ibu serta teman-teman media, selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan tersebut ya secara kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagangnya. Untuk neraca perdagangan yaitu neraca total migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus untuk neraca perdagangan total yaitu Amerika Serikat sebesar 1,55 miliar US dollar. Penyumbang surplus yang kedua yaitu India sebesar 1,07 miliar US dollar. Yang ketiga Filipina menyumbang sebesar 0,69 miliar US dollar. Nah, sedangkan Bapak Ibu dan teman media bisa dilihat di grafik yang kami tayangkan, negara penyumbang defisit terdalam yaitu Tiongkok. Itu defisit sebesar 2,47 miliar US dollar. Kemudian Australia defisit sebesar 0,96 miliar US dollar dan juga Prancis defisit sebesar 0,47 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan khusus pada kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus non-migas yaitu Amerika Serikat sebesar 1,81 miliar US dollar. India surplus sebesar 1,10 miliar US dollar dan Filipina surplus sebesar 0,69 miliar US dollar. Nah, sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas yaitu Tiongkok. Defisit sebesar 2,62 miliar US dollar. Australia defisit sebesar 0,84 miliar US dollar serta Prancis defisit sebesar 0,47 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditi penyumbang surplus dan defisit non-migas terbesar pada bulan Januari 2026. Nah, surplus didorong oleh komoditas yang pertama lemak dan minyak hewan nabati atau HS15 surplus yaitu 3,10 miliar US dollar. Kemudian penyumbang surplus yang kedua yaitu bahan bakar mineral atau HS27 surplus 2,16 miliar US dollar serta besi dan baja atau HS72 surplus sebesar 1,51 miliar US dollar. Sementara itu defisit utama yaitu berasal dari komoditas terutama ya mesin dan peralatan mekanis yaitu HS84 defisit sebesar 2,23 miliar US dollar. Silakan teman-teman media bisa dilihat ya grafiknya yang kami tayangkan. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 ini defisit sebesar 1,39 miliar US dollar
serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 defisit sebesar 0,73 miliar US dollar. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman media, berikut komoditas penyumbang surplus non migas terbesar pada bulan Januari 2026 untuk negaranya. Ya, yang pertama, Amerika Serikat. Terutama surplus didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Alas kaki serta juga pakaian dan aksesorisnya atau rajutan yaitu HS61. Nah, untuk India surplus terbesar terutama didorong oleh komoditas yaitu bahan bakar mineral atau HS27. Kemudian juga dari lemak dan minyak hewan nabati HS15 serta di India didorong oleh surplus besi dan baja. Untuk yang di Filipina, surplus terbesar pada komoditas terutama kendaraan dan bagiannya atau HS87, bahan bakar mineral HS27 serta juga lemak dan minyak hewan nabati HS yang ke-15. Nah, selanjutnya kalau tadi penyumbang surplus, nah berikut ini komoditas penyumbang defisit non migas tersebar pada bulan Januari 2026 untuk negaranya. Tiongkok, ini defisit didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Juga yang menyumbang defisit di Tiongkok, impor dari Tiongkok, yaitu mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya atau HS84, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Australia, defisit terbesar pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata, HS71. Saya sudah tadi menyebutkan bahwa logam mulia perhiasan ini sebagian besar kita diimpor dari Australia. Kemudian juga serelia yaitu HS10 serta penyumbang defisit terbesar dari Australia yaitu bahan bakar mineral atau HS27. Prancis, untuk negara Prancis defisit terbesar pada 3 komoditi utama yaitu kendaraan udara dan bagiannya, ini HS88 serta mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya HS84 dan juga minyak astiri, wewangian dan juga komestik, ya ini penyumbang defisit impor dari Australia yaitu HS yang ke-33. Bapak Ibu dan teman-teman media, berikut rangkuman perkembangan ekspor dan impor selama bulan Januari tahun 2026. Pada Januari tahun 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 22,16 miliar US dollar atau meningkat 3,39% jika dibandingkan pada periode sama atau Januari tahun 2025. Sementara nilai impor pada Januari 2026 mencapai 21,21 miliar US dollar atau meningkat 18,21% jika dibandingkan periode yang sama ataupun Januari tahun 2025 yang lalu. Nah, pada Januari tahun 2026, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 0,95 miliar US dollar. Dengan capaian ini, maka neraca perdagangan barang di Indonesia mengalami surplus selama 69 bulan berturut-turut.